Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingin menghormati para ustadzah, ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan karunia nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tarbiyah Islamiyah pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita kemarin membahas tentang motivasi dalam tarbiyah, motivasi dalam mendidik anak, yang mana anak itu adalah anugerah yang sangat besar dalam hidup ini, yang mana kita harus bersungguh-sungguh di dalam mendidiknya. Kita pun punya harapan, punya cita-cita bagaimana anak-anak kita kelak menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh dan solehah. Nah, di antara bentuk harapan ini bisa kita lihat tercermin dalam pemberian sebuah nama. Karena ternyata memberi nama itu adalah sangat-sangat penting sekali. Karena syariat Islam memerintahkan agar orang tua itu memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bahas tentang ikhtiyarul asma'il thayyibah, yaitu memilih nama yang baik. Karena para ulama menjelaskan minal umuri allati tu'inu fi tarbiyatil abna as-tarbiyah as-salihah ayakhtara walidani li aulidihima al-asma' al-hasanat at-thayyibah. Di antara perkara yang membantu di dalam mentarbiyah anak untuk menjadi anak yang salihah adalah hendaknya kedua orang tua itu memilih nama yang baik untuk anak-anaknya, allati tarbituhum bi ta'atillah,
yang mana dengan pemberian nama ini akan menjadikan anak itu taat kepada Allah, sehingga seperti pemberian nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Saleh, dan nama-nama baik yang lainnya, yang mana pemberian nama ini kan mengingatkan kepada anak. Abdullah, hamba Allah, berarti harus benar-benar menjadi hamba Allah, rajin beribadah. Abdurrahman, Muhammad, apalagi nama anaknya adalah Saleh. Terlebih lagi para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama yang baik itu juga selain mengingatkan anak-anak nanti tentang nama yang baik tersebut, bahkan nama yang baik tersebut akan memberikan pengaruh sehingga tidaklah tepat. Sebagian ada yang berpendapat, apalah arti sebuah nama? Kira-kira gimana pendapat kita tentang ungkapan tersebut? Apalah arti sebuah nama? Ternyata ungkapan tersebut adalah kurang pas. Karena sebab nama itu adalah identitas yang dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya nama, maka kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi seseorang. Dan identitas ini kan akan melekat dalam diri anak. Bahkan bukan hanya sampai tua, bahkan identitas ini akan melekat hingga setelah meninggal dunia. Karena itulah memberi nama itu tidak boleh sembarangan. Karena ada yang hanya sekedar memberi nama yang unik atau yang populer, ya. Jadi memberi nama itu tidak boleh sembarangan. Apalagi mencomot ayat Al-Quran yang ternyata tidak tahu maknanya. Ada yang memberikan nama anaknya itu dengan minal khosirin. Minal khosirin, ternyata maknanya adalah di antara orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya ditambah lagi dengan laisa minal khosirin. Intinya adalah di dalam memberikan nama itu harus mengandung makna yang baik. Kenapa nama itu harus mengandung makna yang baik? Karena nama yang mengandung makna yang baik itulah yang akan memberikan pengaruh positif kepada si pemilik nama. Sebaliknya nih, kalau diberi nama yang buruk, maka akan bisa berpengaruh negatif. Orang Arab pernah berkata, setiap orang akan mendapatkan pengaruh
dari nama yang diberikan kepadanya. Setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan pentingnya arti sebuah nama. Suatu hari ada seorang sahabat yang datang bertemu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Masmuk, siapa namamu?" Orang tersebut menjawab, "Hazn." Apa artinya? Hazn. Hazn itu adalah artinya susah atau sedih. Kemudian Nabi kaget mendengar jawaban tersebut, dan Nabi bersabda, "Mulai sekarang ubahlah namamu menjadi Sahal." Apa arti Sahal? Mudah. Apa? Sahal artinya mudah. Ya. Ini menunjukkan apa? Apa faedahnya? Bahwasannya hukum mengubah nama itu hukumnya boleh. Ya, terlebih apabila ternyata nama tersebut adalah nama yang mengandung arti yang tidak baik, atau mungkin nama yang justru itu adalah nama populer, nama yang khusus, ya, khusus bagi orang-orang kafir, atau nama dewa, nama dewa mereka, nama Tuhan mereka. Nah, ketika orang tersebut diperintahkan oleh Rasulullah untuk merubah namanya menjadi Sahal, yang artinya adalah mudah, maka ia menjawab. Dia menjawab apa? "Aku tidak akan mengubah nama yang telah diberikan oleh ayahku." Nah, ini malah gak merubah, diminta Nabi untuk merubah nama. Dia beralasan, "Aku tidak akan mengubah nama yang telah diberikan ayahku." Padahal namanya tersebut adalah mengandung arti yang tidak baik. Hazan artinya sedih, susah. Beda kalau nama tersebut nama yang mengandung arti baik, atau nama yang tidak mengandung arti yang buruk. Kita ya tetap tetap berpegang pada prinsip tidak mau mengubah nama yang telah diberikan orang tuaku kepadaku. Itu bisa dipegang prinsip tersebut. Saya nggak mau, kalau mengubah nama saya nggak mau, karena ini adalah pemberian orang tua saya. Tapi nama tersebut artinya buruk, bahkan Nabi sendiri yang memerintahkannya untuk diubah. Apa akibatnya? Apa akibat tidak melaksanakan perintah Rasulullah? Maka sejak hari itu orang tersebut dan keluarganya selalu ditimpa kesusahan. Karena namanya Huzn, ya, Hazn, maka apa? Sejak saat itu keluarganya selalu ditimpa kesusahan. Hadis riwayat Bukhari. Maka para ummahat yang dirahmati Allah, pentingnya sebuah nama
Karena nama yang baik, nama seorang anak itu adalah menjadi salah satu indikator baik tidaknya orang tua. Jadi baik tidaknya orang tua itu bisa dilihat dari nama anak-anaknya. Jika nama anak itu baik, maka biasanya orang tuanya soleh. Ini jika nama anak itu baik, maka biasanya orang tuanya soleh. Sebaliknya, bila nama anak itu buruk, itu pertanda orang tuanya adalah bukan tipe ayah ibu yang baik. Karena seenaknya saja memberikan nama. Sak cekeli kalau orang Jawa mengatakan, sak kenei. Maka bisa kita lihat saking pentingnya nama hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa perlu untuk mengubah nama-nama yang buruk. Kalau kita lihat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengubah nama-nama yang buruk. Seperti sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dahulu Abu Hurairah bernama siapa? Abdus Syam. Coba bayangkan, Abu Hurairah dahulu namanya adalah Abdus Syamsi. Apa Abdus Syams? Apa artinya? Syamsun artinya apa? Abdun Syam berarti hamba matahari. Nah, setelah Abu Hurairah masuk Islam, maka nama beliau diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi apa? Abdurrahman. Maka menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Itu adalah nama Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu kan kunyah. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Bapaknya kucing kecil. Karena ternyata sahabat Abu Hurairah ini adalah pecinta kucing. Dulu sering main dengan kucing. Ya, dulu punya ketika saat itu Abu Hurairah sering naruh kucing di balik lengan baju beliau. Kalau dahulu kan lengan baju itu lebar-lebar, sehingga apa? Buat naruh kucing di situ. Nah, akhirnya Abu Hurairah diberikan kunyah ya Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, di sini bisa dilihat di kitab Mustadrak Al-Hakim tentang apa? Nabi mengubah nama Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Bahkan dahulu para umat yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat yang dahulu namanya adalah Abdul Jan. Abdul Jan, apa artinya? Jan jam'ul jin. Berarti apa? Hambanya para jin. Masa namanya hambanya para jin? Dia seorang sahabat yang dahulu namanya Abdul Jan, hambanya para jin. Sesudah masuk Islam,
namanya diganti oleh Rasulullah SAW, diganti dengan apa? Abdullah. Bisa dilihat ya, hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya. Abdul Jad diganti dengan Abdullah. Contoh lainnya adalah sahabat yang kaya raya, sahabat yang menjadi konglomerat, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah beliau? Ya. Abdurrahman bin Auf dahulu namanya siapa? Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Nah, setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin Auf, ya. Yang awalnya Abdul Ka'bah diubah menjadi Abdurrahman. Kenapa nama-nama itu dilarang? Abdul Syam, Abdul Jad, Abdul Ka'bah. Kenapa nama-nama tersebut dilarang? Sebab nama-nama tersebut mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah, dan ini adalah merupakan kesyirikan. Dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya, kejadian-kejadian di masa Rasulullah SAW mengganti suatu nama karena buruknya arti atau makna yang dikandung dalam nama tersebut. Ya. Seperti kejadian apa? Seperti dulu yang pernah dialami oleh salah satu dari putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu putri Umar itu adalah bernama Asiyah. Apa? Asiyatun. Asiyah itu artinya adalah pelaku maksiat. Ya, masa putrinya dinamakan apa? Asiyah, pakai sok. Pakai sok dari Asiyah. Asiyah artinya pelaku maksiat. Maka oleh Rasulullah SAW diganti dengan apa? Jamilah. Apa itu Jamilah? Baik, indah. Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Muslim. Jadi para ulama yang dirahmati Allah, intinya adalah sebelum kita memberikan nama, coba kita lihat di balik arti di balik nama tersebut. Ya. Ketika nama tersebut berbahasa Arab, kira-kira apa namanya? Atau mungkin ketika nama tersebut berbahasa Indonesia, apa arti nama tersebut? Ketika nama tersebut berbahasa Jawa atau bahasa yang lainnya, coba dilihat apa arti dari nama tersebut. Jangan sekedar memberikan nama itu yang lafadz yang baik saja atau lafadznya kelihatannya unik, ya, atau secara lafadz kelihatan keren, kelihatan bagus. Jadi jangan hanya kita terpukau dengan lafadz secara harf, secara huruf, namun kurang perhatian dengan maknanya. Jadi sangat disayangkan sebagian orang tua itu hanya melihat, oh namanya baik sekali, secara lafadz baik, tapi ternyata secara makna kurang baik.
Maka harus sangat diperhatikan arti sebuah nama. Jangan hanya melihat secara lafaz saja. Apalagi nama-nama tersebut apakah khusus untuk orang-orang kafir? Ya, tentu nggak ingin ya seseorang menamakan putranya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, atau Fir'aun, atau Namrud, atau siapa lagi, atau Abraham. Nama-nama yang di situ masyhur adalah orang yang jadi pentolanya orang-orang kafir yang menentang dakwah para rasul. Nah, setelah kita berusaha untuk memilih nama yang terbaik, maka kapan waktu pemberian nama? Para ulama menjelaskan bahwasanya pemberian nama bisa dilakukan di hari kelahiran bayi, bisa hari ketiga atau hari ketujuh. Semakin cepat semakin baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ulida lil lailata ghulamun fasamaituhu bismi Abi Ibrahim." Nabi SAW pernah bersabda, "Semalam telah lahir anakku dan kuberi nama seperti nama ayahku, yaitu Ibrahim." Jadi Nabi SAW memberikan nama yaitu Ibrahim. Di sini mana letak syahidnya? Inti pendalilannya adalah uli dari lailata, semalam telah lahir putraku dan aku beri nama seperti ayahku, yaitu Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Jadi tadi malam itu lahiran, ya, istri beliau melahirkan, kemudian apa? Nabi SAW langsung memberikan nama Ibrahim. Jadi nama itu bisa disiapkan sebelum kelahiran sang buah hati, sehingga nanti nggak bingung. Ketika sudah lahir baru bingung apa ini namanya ya. Jadi saged dipun persiapaken sebelum apa? Sebelum kelahiran sang buah hati. Dalam hadis yang lainnya dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi haqiqatihi." Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya, tutbahu yauma sabihi, yang mana akikahnya itu disembelih pada hari ketujuh. Ya, yuhlaqu ra'sul wa yusamma, di saat itu rambutnya dicukur dan diberi nama, menunjukkan bahwasannya pemberian nama itu bisa dilakukan ketika hari yang ketujuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya adalah apa? Hasan. Sehingga apa? Yang intinya di sini bisa dilakukan ketika di hari kelahiran bayi atau hari ketiga atau hari ketujuh. Intinya semakin cepat semakin baik. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan kita mungkin, Ustaz, nama apakah yang terbaik? Setelah tadi kita jelaskan betapa Islam itu sangat perhatian terhadap nama anak, maka di sana ada beberapa alternatif, ada beberapa nama-nama terbaik untuk anak kita. Nah, di sana ada skala prioritas.
skala prioritas di dalam memberikan nama. Para ulama menjelaskan prioritas pertama di dalam memberikan nama adalah yang pertama, nama Abdullah dan Abdurrahman. Ini adalah nama yang terbaik berdasarkan nas hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nabi bersabda bahwasannya sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sehingga para ummahat, maka janganlah heran bila ternyata ada kurang lebih atau lebih dari 300 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Ini lebih dari 300 sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah. Sehingga kalau ingin memberikan nama anak laki-laki dengan Abdullah, monggo, atau Abdurrahman, karena itu adalah nama yang terbaik. Tapi tidak wajib. Ya. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, sebenarnya saya juga suka Ustadz, ingin memberikan nama Abdullah atau Abdurrahman, tapi tetangga sudah banyak yang Abdullah itu Ustadz, gimana? Gimana Ustadz ya? Sudah banyak yang Abdurrahman, nanti kalau manggil, kalau keliru gimana? Ya kan di sana ada apa? Abdullah siapa? Abdullah bin siapa? Ya, terkadang apa? Ada nama yang Abdullah siapa kepanjangannya? Ini prioritas pertama nih. Kemudian prioritas kedua dalam pemberian nama adalah nama berupa penghambaan pada Asmaul Husna. Kalau tadi kan Abdullah, Abdurrahman, sehingga prioritas kedua adalah nama yang disandarkan kepada Asmaul Husna. Seperti siapa? Abdul Aziz, Abdul Malik, Abdul Razak, Abdul Halim, Abdul Muhsin, Abdul Jabbar. Siapa lagi? Abdul Khaliq. Ya kan, Abdul Khaliq, Abdul Wahhab. Siapa lagi? Abdul Razak, Abdul Somad, Abdul Latif. Semuanya Asmaul Husna. Abdul Muhaimin, ya, dan yang semisalnya. Jadi nama yang disandarkan kepada Asmaul Husna, ya. Abdul siapa gitu. Sebenarnya sama dengan Abdullah, tapi di sini apa? Disandarkan kepada Asmaul Husna. Kemudian kata para ulama, prioritas yang ketiga di dalam memberikan nama adalah dengan nama Nabi dan Rasul. Seperti apa? Adam, Idris, Nuh, Soleh. Atau apa? Nama-nama Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi ada 5. Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad.
Kalau Adam berarti kan tidak termasuk ya, karena nimim itu ya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Atau mungkin nama-nama nabi yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran, Adam, Idris, Nuh, Soleh dan seterusnya, Zakaria, Yahya, Ibrahim, apa lagi? Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Khadir. Nabi Khadir ada perbedaan ulama. Apakah Khadir, kalau itu kan Khidir, apakah itu nabi atau wali Allah? Dalilnya adalah sebagaimana Nabi SAW bersabda, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim wassalihina qablahum. Dahulu mereka memberi nama dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang soleh dari kaum sebelum mereka. Memberi nama dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang soleh dari kaum sebelum mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini itu yang ketiga, memberikan nama anak-anak dengan nama para nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, prioritas yang keempat adalah nama orang soleh. Nama orang soleh, terutama adalah nama para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka lah generasi terbaik umat ini. Dan sebaik-baik mereka para sahabat adalah para khulafaur rasyidin. Bisa kita kasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya. Sedangkan untuk anak perempuan kita bisa menggunakan nama-nama yang soleh, nama-nama dari orang yang soleha, seperti nama istri-istri Nabi, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Juwairiyah, Sofia, Maimunah, atau nama putri Nabi seperti Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, atau mungkin istri Fir'aun, Asia, ya, bukan yang Asia. Kalau Ustaz kemarin kan artinya yang bermaksiat, itu putrinya Umar, kemudian diganti menjadi Jamilah. Itu yang keempat ya. Prioritas yang keempat adalah nama orang soleh. Prioritas yang kelima adalah apa? Nama lainnya yang memenuhi apa? Memenuhi syarat dan adab, atau nama yang artinya bagus, ya. Jadi nama lainnya yang memenuhi apa? Syarat dan adab. Contohnya apa? Contohnya adalah nama yang bukan tokoh non-muslim. Jangan sampai memberikan nama apa? Tokoh non-muslim, tokoh orang kafir. Nah, ini apa? Prioritas yang kelima, syaratnya adalah tidak apa? Di sini nama yang harus memperhatikan syarat dan adab. Contohnya syarat apa? Bukan nama tokoh non-muslim.
bukan nama apa? Sesembahan ataupun berhala-berhala mereka. Contohnya apa? Memberikan nama anak dengan Brahma. Masa Brahma? Nah, ini kebanyakan nonton apa ini? Siwa gitu ya. Apalagi punya 3 anak dinamakan semuanya Brahma, Siwa, Wisnu. Wah. Apalagi kalau punya nama perempuan terus dinamakan Dewi, Dewi Kuan Im gitu ya. Kalau Dewi aja mungkin ya, mungkin kalau beda masalahnya kalau apa di Dewi Kuan Im itu kebanyakan nonton apa? Kerasakti kan gitu. Nah, iya pas kecil dulu kan itu sejak kecil kan, sejak kecil. Jadi apa? Ini ya jangan ya nama-nama yang khusus orang kafir. Atau mungkin namanya diberi nama Yesus. Yang sebenarnya kan ya Isa alaihi salam. Dan termasuk yang kita perhatikan ya, juga mungkin kita perhatikan nih sebuah nama yang di situ mengandung celaan terhadap diri sendiri yang punya nama tersebut, atau mengandung tazkiyah, itu klaim kesucian dan pujian terhadap diri sendiri. Ini juga mungkin perlu ya diperhatikan. Yang penting apa di situ ya tidak ada unsur mentazkiyah diri sendiri. Meskipun niatnya terkadang bukan tazkiyah ya, tapi niatnya adalah doa. Maka diperhatikan ya antara tazkiyah mentazkiyah diri sendiri dengan doa. Contohnya seperti apa? Kira-kira boleh nggak memberikan nama khairun nas? Khairun nas artinya apa? Sebaik-baik manusia. Atau khairun nisa, artinya apa khairun nisa? Sebaik-baik wanita. Kira-kira mengandung tazkiyah enggak itu? Ya kita husnudzon kepada orang tua yang memberikan nama tersebut, maknanya adalah berharap doa. Bukan berarti mentazkiyah, mengeklaim kesucian diri sendiri atau mengandung pujian terhadap diri sendiri. Dulu kan para ulama itu kan sebenarnya juga gak suka dengan julukan seperti Taqiyuddin, Syamsuddin, Komaruddin, Imaduddin, Syekhul Islam, Al-Hafidh. Sebenarnya para ulama gak suka, cuma ya masyarakat yang memberikan ya gelar ataupun julukan tersebut. Yang intinya para umat yang dirahmati Allah, ya kita husnudzon dengan yang memberikan nama ini, nama-nama yang di situ mengandung pujian terhadap diri sendiri, ya. Maka ya barangkali di situ awalnya mungkin belum tahu namanya, atau kita husnudzon bahwasanya maksudnya adalah bermakna doa. Bermakna doa, sebuah harapan. Ya. Kemudian di dalam memberikan nama, maka hendaknya menggunakan nama yang mudah diucapkan di lisan dan mudah diingat, mudah di lisan dan mudah diingat. Terkadang ada yang memberi nama itu susah banget untuk dilafadzkan, sehingga
Mbah Kakung, Mbah Putri kesusahan untuk manggil cucunya. Nih, kesusahan apa? Memanggil cucunya. Jadi mudah dilisan dan mudah diingat. Diusahakan dalam menggunakan nama, dalam memberi nama itu nama yang cocok dengan orang yang diberi nama. Artinya adalah tidak nyeleneh atau keluar dari kebiasaan yang dipakai dalam agamanya atau masyarakat sekitarnya. Jangan memberi nama yang nyeleneh. Artinya apa? Keluar dari kebiasaan yang dipakai dalam agama Islam, atau keluar dari apa? Dari nama yang menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar. Karena mungkin terlalu aneh banget. Ada nggak yang beri nama anaknya dengan A I U E O? Ada ya? A I U E O. Tapi ada yang kembar 5. Masya Allah, kembar 5 terus putra semua, laki-laki semua. Akhirnya apa? Diberi nama, disingkat maksudnya, disingkat awalannya. Awal huruf dari kelima anak tersebut disingkat menjadi A I U E O. Jadi kalau manggil tinggal A I U E O terus apa? Datang semua. Nah, kemudian dalam pemberian nama ini menjadi hak siapa? Apakah hak ayah atau hak ibu? Nah, yang perlu kita pahami dalam syariat kita bahwasanya pemberi nama dan nasab itu menjadi hak ayah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menjelaskan bahwasanya tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai apa? Pemberian nama merupakan hak ayah. Demikian pula tidak ada perselisihan mengenai apa? Disyariatkannya penisbatan anak terhadap nama ayahnya. Jadi anak tidak dinisbahkan kepada nama ibu. Jadi nanti ya bin fulan, bukan bin fulana. Bin fulan, bukan bin fulana. Kalau fulana kan ibu berarti. Sebagaimana Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Namun meskipun demikian, ya istri juga apa? Punya hak. Istri maksudnya dibolehkan untuk memberikan masukan kepada suami tentang nama anak. Dan jika seandainya dimusyawarahkan, itu jauh lebih baik ditundingkan ya kira-kira nama yang terbaik apa. Bahkan apa bisa dipersiapkan jauh-jauh harinya. Para mahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah pentingnya pemberian nama bagi anak. Tadi bisa dipilih mana yang dikehendaki. Yang penting arti dari nama anak tersebut adalah baik. Yang penting arti dari nama tersebut adalah baik dan mengandung harapan ataupun doa. Ya, doa agar apa? Menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian para ustazah wal ummahat yang dirahmati Allah, materi kita pada
pagi hari ini berkaitan tentang fikih memberikan nama, yang kesimpulannya adalah nama terbaik itu ada prioritasnya nih. Prioritas yang pertama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian penghambaan kepada Asmaul Husna. Terus yang tiga nama para nabi dan rasul. Dan yang keempat adalah nama orang soleh. Dan yang kelima adalah nama yang memperhatikan syarat dan adab. Dan nama yang mengandung arti yang baik, yang mengandung arti yang baik. Sebagaimana kan di sana juga ada nama apa namanya, Haris ya, Haris dan Hamam ya, ada Haris dan Hamam. Termasuk apa nama yang baik adalah Haris dan Hamam. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, monggo kita persilakan. Saya Ustaz. Ya, monggo. Di tetangga saya itu kan ada memberi nama anaknya itu pertama tuh waktu lahiran itu dikasih nama Muhammad Ismail gitu ya. Kemudian si anak tadi itu sakit-sakitan terus gitu, sakit-sakitan sampai dibawa kemana-mana tetap sering sakit gitu Ustaz. Sama ibunya itu diganti namanya Selamat. Itu gimana Ustaz? Iya. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Ada kasus atau kejadian yang tadi awalnya Muhammad Ismail, kemudian sakit-sakitan, akhirnya orang tua merubah nama anak tersebut dengan Slamet nih. Yang Slamet kan itu. Ya. Itu adalah keyakinan sebagian orang Jawa ya, yang diistilahkan dengan kabutan jeneng. Ya. Apa mungkin diulang lagi, ini saya rekam untuk di grup kelas. Oke. Untuk yang awal? Yang dari awal Selamat. Oke. Ya, jadi ada yang memberikan nama kepada anaknya, kemudian kok sakit-sakitan. Kemudian timbul sebuah keyakinan, apa barangkali anak ini kabutan jeneng atau keberatan nama, sehingga muncul inisiatif dari orang tua. Ya sudah, kalau gitu kita rubah saja namanya, ini kabutan jeneng ini. Saya merasa ini nama yang sangat berat. Ya, kenapa kok berat? Ini nama yang berat. Dia mampu nggak nanti meniru seperti Nabi Muhammad atau Nabi Ismail? Jadi berat. Ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya sebagian masyarakat itu merubah nama dengan istilah apa? Tadi kabutan jeneng. Kalau kita perhatikan, selama nama itu baik, maka apa? Maka tidak ada istilah kabutan jeneng, tidak ada istilah keberatan nama. Ya, karena nama yang baik itu akan memberikan pengaruh yang baik. Seperti nama Muhammad, nama para nabi, itu nama yang baik. Dan itu akan memberikan apa? Pengaruh positif. Ya, seseorang terkadang malu jika namanya soleh, terus ternyata kok dia berbuat maksiat, malu. Jadi benar-benar memberikan pengaruh. Itu jadi istilah keberatan nama atau kabutan jeneng itu perlu dilihat. Ya, dilihat kembali. Jika seandainya nama itu baik,
maka tidak ada istilah kabutan jeneng. Namun jika ternyata nama tersebut adalah mengandung arti yang buruk, nama mengandung apa? Arti yang buruk, seperti hazn tadi. Hazn kan artinya susah atau sedih, maka itu sebenarnya juga istilahnya bukan kabutan jeneng, istilahnya bukan keberatan nama, tapi istilahnya adalah nama yang buruk tersebut ternyata memberikan pengaruh negatif. Ya, sehingga apa? Sehingga menjadi orang yang sering susah, sering sedih. Dan tadi maka bisa kita perhatikan, mengganti nama itu tidaklah mengganti nama dari yang baik terus diubah, tidak. Tapi yang perlu diganti adalah nama yang artinya buruk, artinya nggak baik. Nah ini yang perlu dirubah menjadi nama yang baik. Sehingga kesimpulannya, selama nama itu baik, terus kok anak sakit-sakitan, maka ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara nama dengan kejadian yang sakit-sakitan tadi. Kecuali kalau mungkin namanya maridun, marid gitu ya, maridun. Secara bahasa Arab artinya apa? Orang sakitnya. Terus akhirnya anak jadi sakit-sakitan. Ini perlu diganti nih. Namanya kok apa? Maridun atau mungkin hasnun. Hasnun itu kan susah, sedih, sehingga sering sakit. Perlu diganti. Tapi kalau namanya baik, ya tidak perlu diganti. Terus apalagi kalau nama yang memang itu nggak ada artinya. Terkadang kan kita memberikan nama yaitu baik secara uruf kebiasaan masyarakat. Kalau ditanya artinya apa, nama saya nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Tapi secara uruf masyarakat baik. Nah seperti itu juga sama. Kalau secara uruf masyarakat baik terus kok sakit-sakitan, maka tidak perlu diganti. Jadi intinya mengganti nama itu adalah ketika nama tersebut bermakna yang kurang baik. Karena tadi nama yang tidak baik memberikan dampak pengaruh negatif bagi anak. Dan nanti kan biasanya kalau ganti nama harus apa? Harus selamatan dulu nih, kondangan dulu. Sama nih, saya juga dulu ada tetangga yang mengganti nama karena sakit-sakitan terus. Ya, akan diganti nama. Mungkin ada kasus diganti nama malah meninggal. Malah diganti malah meninggal. Jadi kan nggak ada hubungannya antara kabutan jeneng tadi. Ya, adanya adalah apa tadi, pengaruh nama yang baik dan pengaruh dari nama yang buruk. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Wonten malih? Atau cukup? Intinya para ustadzah wal ummahat nih. Jadi bukan asal nama, bukan asal nama. Dan ungkapan yang mengatakan apalah arti sebuah nama, ini perlu diperhatikan. Ternyata ini adalah ungkapan yang kurang pas. Kenapa? Karena nama adalah identitas yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan nama itu akan melekat dalam diri seseorang bukan hanya sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia, sampai di akhirat dipanggil dengan nama tersebut. Sehingga pemberian nama tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh yang sekedar unik atau sekedar populer. Namun intinya dalam memberikan nama harus mengandung makna yang baik. Kenapa harus mengandung makna yang baik? Sebab itu akan memberikan pengaruh positif kepada si pemilik nama. Sebaliknya,
Bila nama yang diberi adalah nama buruk, maka akan memberikan pengaruh negatif. Setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat kajian di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahannya dan bisa kita amalkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.